Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Buat Ganjar dan relawannya, belajarlah dari kekalahan Ahok di Jakarta, ditulis oleh Alifur Rahman. Nampaknya kemarahan PDIP pusat sudah memuncak. Lewat Sekjen Hasto Kristianto, partai mengingatkan agar memberikan sanksi kepada anggota kader yang ikut menyatakan deklarasi kepada calon presiden 2024. Karena sesuai amanat partai, capres-capres itu menjadi kewenangan Ibu Megawati. Maka kalau ada kader yang mendahului atau bersikap di luar kewenangannya, partai akan memberikan sanksi. Sikap tegas ini muncul karena banyaknya relawan Ganjar yang mulai melakukan deklarasi di berbagai daerah. Meskipun sebenarnya jumlah relawan ini tidak signifikan, jumlahnya jauhlah dibanding DPC partai, tapi tetap saja itu cukup mengganggu suara-suara di internal. Apalagi belakangan, PDIP Jawa Timur merespon euforia kelompok Ganjar ini. Tak cukup dengan pemasangan baliho secara serempak di hampir seluruh wilayah Jawa Timur, mereka bahkan secara terbuka menyatakan mendukung Puan Maharani sebagai RI1. Awalnya PDIP mungkin tidak menyangka bahwa gerakan relawan Ganjar ini akhirnya mengganggu internal mereka, sehingga dari banyaknya deklarasi mereka tidak bergeming menanggapi. Tapi sekarang setelah PDIP Jatim mulai menyatakan sikap, maka partai mulai merespons untuk memberikan sanksi. Dan kali ini peringatan tersebut muncul dari sekjen partai, yang artinya sikap ini resmi. Tapi sampai di sini banyak yang salah paham, dikiranya Ganjar yang akan disanksi, seperti memberikan di media online. Padahal PDIP sebagai partai memberikan peringatan kepada seluruh kadernya untuk tidak ikut deklarasi capres. Kenapa ini menjadi penting untuk dilakukan oleh PDIP? Karena sebagai partai pemenang pemilu, PDIP punya pengalaman buruk di masa lalu, yang pernah cukup dominan di ibu kota Jakarta harus kalah pada koalisi Anies Sandi. Pola deklarasi dukungan terhadap Ganjar ini cukup mirip dengan apa yang terjadi pada Ahok dulu. Muncul dukungan maju dari independen, bahkan tetap independen meski sudah ada partai yang ikut bergabung. Lalu seperti yang kita tahu, internal partai terpecah waktu itu. Beberapa kader PDIP menyatakan secara lugas dan jelas menolak Ahok sebagai cagup. Mereka sesumbar, Ahok lawan kambing dibedakin pun bisa kalah. Menurut informasi yang saya dapatkan, Bu Mega saat itu sempat geram dengan Ahok karena terlalu dini mendeklarasikan diri untuk maju lewat jalur independen. Padahal komunikasi belum terjadi, apalagi internal partai sudah tidak solid, banyak yang menolak Ahok. Hanya saja dengan keyakinan untuk menyelamatkan demokrasi dan partai politik di Indonesia, Bu Mega merasa Ahok harus maju dari PDIP. Karena pasti tidak baik bila Ahok maju dari jalur independen dan mendapatkan dukungan signifikan. Partai bisa dianggap tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini bukan lagi soal menang kalah, tapi soal aspirasi masyarakat yang harus dijawab oleh PDIP. Waktu itu Ahok harus diantar langsung oleh Bu Mega, karena banyak internal partai tidak sepakat. Bahkan beberapa orang yang ditugaskan Bu Mega untuk mendampingi Ahok untuk mendaftar dari calon PDIP, mereka memohon maaf dan menyatakan tidak siap untuk mendapat perintah tersebut. Lalu apa yang kita dapat pelajari dari Pilkada 2017 lalu? Internal partai tidak solid dan Ahok pun kalah telak dari Anies Sandi. Mungkin sebagian orang meyakini bahwa kekalahan Ahok adalah faktor demo besar-besaran, saya juga sama. Tapi di sisi lain, dari sisi survei, tren peningkatan suara Ahok memang cenderung tidak berkembang, sehingga tidak ada suara baru yang bisa diciptakan. Saya adalah saksi sejarah pendukung Ahok, membaca banyak survei dan perbedaan sikap internal partai. Kalian tanya kepada siapapun politisi di Jakarta, mereka akan sepakat dengan ini. Mereka belajar bahwa yang terpenting dari sebuah pertarungan pemilu adalah solid. Nah, untuk kasus Ganjar, pola yang sama sedang terjadi dengan cara yang berbeda. Memang Ganjar tidak mengatakan apa-apa, tidak terlihat berkomunikasi dengan para relawan yang sudah mendeklarasikan dirinya maju sebagai capres. Tapi, apakah Ganjar akan terus diam dan membiarkan orang-orang terus membuat simpul-simpul relawan atas nama dirinya? Sebagai kader partai, Ganjar sudah melihat sendiri ada riak perpecahan di internal partai tempat dia bernaung. Pertanyaannya sama, apakah Ganjar masih akan mendiamkannya? Kalau pola ini terus bergulir, saya khawatir ujungnya akan sama seperti Ahok. Internal partai terpecah, dukungan tidak solid dan Pilpres 2024 akan sangat berat untuk dimenangkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Besan SBY ungkit kembali pembangunan jembatan Selat Sunda, bukan prioritas, ditulis oleh Jo Putra. Salah satu mega proyek impian, yakni Jembatan Selat Sunda atau JSS, tengah kembali disorot publik ketika Menko Perekonomian era SBY Hatta Rajasa menyinggung soal itu. Hal ini menjadi perbincangan publik karena dengan keberadaan JSS memegang peran penting sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa.
yang lebih utama dapat mendukung keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Hatta menjelaskan bahwa proyek di kawasan tersebut sangat strategis karena bisa menjadi penghubung logistik dua pulau yang kadangkala tersendat dalam pendistribusian. Hal itu lantaran terbatasnya sarana penyeberangan pada kedua pulau. Selain itu, besan SBY ini mengungkapkan potensi dari Tol Trans Sumatera akan berjalan optimal jika pembangunan JSS direalisasikan. Hal itu akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat ke Sumatera yang berdampak tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Artinya dapat mengatasi ketimpangan sosial antara wilayah. Proyek infrastruktur JSS menurut saya sangat bagus manfaatnya apabila dibangun. Tidak hanya sekedar menghubungkan kedua pulau, tetapi proyek ini bisa berdampak pada sektor ekonomi, industri, pariwisata, dan seterusnya. Namun, perlu diperhitungkan dengan adanya dampak lain yang bisa merugikan. Sebagai catatan, mega proyek ini akan menelan biaya sebesar 225 triliun rupiah untuk mendirikan kawasan strategis serta membangun infrastruktur jembatan sepanjang 27,4 km. Bagi saya tidaklah mudah untuk membuat jembatan sepanjang itu. Pertimbangannya adalah letak geografis Selat Sunda yang sangat rawan bencana karena dekat dengan anak gunung Krakatau. Anak gunung api vulkanik ini masih aktif sehingga sering terjadi guncangan bawah laut yang dapat menimbulkan dampak fondasi bangunan cepat atau lambat. Bahkan bisa saja anak gunung ini menimbulkan gempa tektonik dan bahkan tsunami. Dari pertama kali proyek ini dicanangkan oleh rezim SBY, saya sangat tidak setuju dalam pembangunan jembatan ini. Karena selain letak yang tidak memungkinkan, potensi korupsi di zaman SBY kala itu sangat besar. Apalagi proyek ini melibatkan Pemprov Banten yang sudah menjadi rahasia umum bahwa dinasti Gubernur Banten terkenal dengan korupsinya. Jangan sampai mega proyek ini gagal dan mangkrak dan menyisakan tiang-tiang panjang di Laut Selat Sunda. Itu sama saja membuang uang dan memperkaya sekelompok orang untuk menggarong anggaran tersebut. Beruntung di pemerintahan Jokowi, mimpi membangun JSS dikubur dalam-dalam. Pasalnya anggaran akan membengkak karena banyaknya pembebasan lahan yang akan dipakai untuk proyek di kawasan strategis tersebut. Dalam pandangan saya, kita belum bisa memikirkan teknologi yang pas dalam membangun JSS. Pastinya akan memerlukan dana yang super besar untuk mengkaji mulai dari struktur geologi, teknologi bahkan material konstruksi, dan lain sebagainya. Ini akan membuat anggaran yang dikeluarkan akan sia-sia apabila perencanaan pembangunan berhenti di tengah jalan. Lebih baik pemerintah fokus memperbaiki sistem yang sudah ada secara menyeluruh. Renovasi dan perluasan pelabuhan kedua pulau bisa dimaksimalkan, pun dengan permajaan kapal-kapal feri maupun penambahan kapal baru yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi waktu. Keinginan Hatta Rajasa untuk membangkitkan kembali mega proyek ini hanyalah sebuah proyek mimpi, tidak perlu diangkat kembali proyek tersebut. Karena keputusan Jokowi sudah tepat untuk menghentikan rencana pembangunan JSS. Lebih baik anggaran bisa dialokasikan untuk infrastruktur di daerah lain, infrastruktur jalan, bendungan,